A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini seperti biasa kita kumpul di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah, turnuhun. Terima kasih sudah hadir lagi untuk belajar bersama. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu ya ibu bapak, karena fokus itu penting sekali dalam belajar. Yang kita fokus lebih hadir utuh di sini saat ini, karena pikiran itu kan maunya membawa kita ke masa lalu, ke masa depan gitu ya. Dan ketika fluktuatif masa lalu masa depannya intens, kita akan sulit mendapatkan fokus, dan ketika fokusnya nggak bagus kita akan sulit mendapatkan hikmah. Oleh karena itu kita santai dan rileks, kita doa sebentar. Wabil khusus ya ibu bapak, mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita, karena tanpa ibu bapak kita nggak hadir ke sini. Sebab ya ibu bapak lah kita bisa hadir ke sini. Dan kita doakan siapapun yang telah mendahului kita, siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, dan senantiasa pagi hari ini kita dilancarkan untuk sama-sama mendapat hikmah, dimudahkan dan dilancarkan untuk mendapat kesadaran. Kita santai dan rileks sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak, senantiasa sudah lebih bisa present, hadir utuh di sini saat ini. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau menggurui, bukan mau mentausiahi, bukan berarti lebih tahu, lebih ngerti, lebih dalam, tidak. Tetapi kita di sini seperti biasa, spirit di kajian kita adalah sesama murid yang lagi belajar. Setuju Bu, Pak? Setuju ya. Dan karena sesama murid yang lagi belajar, maka partisipasi ibu dan bapak untuk berdialog, untuk kita sama-sama memberikan pendapat gitu, itu sangat terbuka gitu. Nah, tadi ngobrol sama ibu gitu ya, sama Bu Tuti, kita lebih baik ada diskusi dulu ya ibu bapak, karena pembahasan-pembahasan yang kemarin-kemarin kan udah banyak gitu. Ibu bapak masih ingat nggak pembahasan terakhir kita? Iya, nggak apa-apa sih ya, ya udah di mana-mana kalau saya tanya gitu tuh nggak inget sih, nggak apa-apa ya. Video-video ditonton nggak juga nggak apa-apa sih ya. Oh ditonton ya. Ya. Oke, mangga ibu dan bapak kalau ada pemantik untuk kita diskusikan di pagi hari ini, karena kemarin kan relate vibes kita lagi vibes maulid gitu ya. Nanti mungkin kita akan kaitkan juga, tapi akan lebih oke kalau itu datang dari fakta gitu ya, hal yang benar-benar ibu bapak lagi pengen tahu, lagi pengen dibahas. Karena ya kita ngalir aja, ini kajian kita udah berapa tahun Bu? Lama lah ya pokoknya ya, kita udah lama gitu, udah nggak harus pakai mod, udah 10 tahun lebih ya kita ya. Iya, nggak kerasa ya, 1 dekade Bu, Pak. Dari saya masih bujang ya. Nggak deng. Oke, ada apa gitu? Silakan Bu. Ya, mangga. Pak, punten. Ini saya ada satu lagi. Oh, oke. Pakai itu aja supaya ke record. Ini waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Abu Ya. mengingat kita baru saja memperingati Maulid Nabi. Ya.
Yang ingin saya tanyakan, kenapa di Al-Quran itu mengenai Nabi Muhammad SAW tidak pernah dibahas bagaimana dia waktu kecil, bagaimana dia mendapat perintah dari Allah. Sedangkan nabi-nabi yang lain kan ada ya, mengenai Nabi Musa, mengenai Nabi Isa. Kenapa Nabi Muhammad sendiri tidak ada? Padahal itu untuk contoh toladan kita kan? Itu saja, hatur nuhun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena Quran bukan komik kali ya Bu ya. Iya, kurang komik. Ya nanti kita bahas Bu. Bu Tuti mungkin ada pemantik apa gitu? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua. Kalau Bu Aci mengenai maulid ya, kalau saya lebih ke pertanyaannya untuk keseharian kita dalam hidup, menjalankannya. Saya mendapatkan dari pandemi itu, knowledge itu ternyata sangat penting, sangat perlu, karena saya bisa agak mengatur diri dalam kecemasan, dalam kesedihan, dalam kekecewaan, dalam segala macam yang kurang nyaman itu setelah mendapatkan knowledge terus terang. Nah, yang saya tanyakan, saya masih bingung bagaimana yang kalau kita dalam contohnya, mamanya kita lagi dalam kecewa, dalam sedih, masuk ke ruang netral. Itu apakah yang sedih itu bukan saya, yang kecewa itu bukan saya. Saya itu siapa sih? Itu kan bukan saya. Sebetulnya saya itu siapa? Tahu sih, aku itu gitu kan. Nah, di netral itu apakah tetap masih perasaan yang tidak enak di ruangan yang tidak enak itu masih mengganggu? Atau memang kita harus berproses terus belajar supaya kenyamanan yang di dalam ruang netral itu dapat. Itu masih bingung antara masuk ruang ini, ruang marah, ruang itu gitu kan. Dan cara manas itu kadang-kadang masih bingung. Mungkin Abu lebih sedikit nerangin, mungkin karena saya kalau nggak kangen sama Abu baca di YouTube sih ya. Jadi mungkin belum ada yang tahu manas itu apa. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Mangga, Pak. Ini pertanyaannya pagi-pagi berat-berat gini ya? Ya, oke. Tapi mudah-mudahan ibu bapak udah sarapan, udah belum? Udah, Mas, mantap. Monggo, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya pernah baca gibah. Gibah? Ya. Nah, sekarang ini kan di sosmed ya, itu banyak cerita-cerita fakta atau bukan fakta, ya. Kalau bukan fakta itu apa dianggap gibah. Terus yang kedua, yang mengiyakan, meskipun itu mungkin bukan fakta, itu gimana urusannya itu. Itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Kalau gibah tuh biasanya ibu-ibu sih Pak ya. Enggak deng. Sekarang laki-laki juga ngegibah terus sih ya. Ini nggak ada urusan sama gender sih ya. Oke. Ibu bapak nanti hari ini kita jamming aja di tengah-tengah. Kalau ada yang kurang paham atau mau nambah, boleh raise hand gitu ya, ibu bapak ya. Kita santai. Seperti biasa ibu bapak, kita nggak cepet-cepet nyelesain materinya, tapi yang penting pelan-pelan tapi dapat gitu kira-kira. Sip sampai sini, oke? Oke. Nah, saya mau mulai dulu dari sini, ibu dan bapak, supaya nanti ini semuanya jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Oke ya, kita rangkum bismillah ya. Pokoknya kita mengalir aja, bismillah. Oke. Saya mau bahas dulu, ibu dan bapak, kalau kita bicara tentang maulid ya, saya mau bahas dulu ke situ sedikit. Maulid itu apa sih Bu, Pak? Hah? Maulid itu apa sih? Lahir. Oke, kelahiran. Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau dengar kata kelahiran, ping, yang kepikiran apa? Bayi. Ya, melahirkan.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau maulid itu adalah kelahiran, dan kita agak lebih detail berbicara tentang kelahiran, karena kelahiran ini tidak hanya berbicara dalam konteks seorang ibu melahirkan anak. Nah, sekarang saya tanya, dari sudut esensi, sebetulnya ketika seorang anak terlahir, apa yang sedang terjadi, Bu, Pak? Sehingga supaya kita nanti ngelihat kata-kata lahir ini bukan hanya dalam konteks yang namanya fisik gitu. Ya, dikit ya. Nanti kita akan ngerti satu ya. Seperti biasa Ibu Bapak, kita memancing-mancing dulu paradigma berpikir sedikit ya. Karena kalau kita masih mikir maulid itu hanya lahirnya fisik, jangan lupa. Jangan lupa. Ibu Bapak, kita ulang tahun setahun sekali nggak? Kenapa setahun sekali? Padahal pertanyaannya, ibu bapak yang jam 9 tadi, ibu bapak yang sekarang nggak? Enggak. Betul nggak? Baik secara sel, saya ngomong ini ratusan juta sel mati loh Bu, Pak. Dan dia terakhir kembali gitu. Maka nanti kita mengerti bahwa kelahiran secara esensial itu tidak terletak pada dalam tanda petik tahunan, waktu kita lahir. Bukan itu poinnya. Pada dasarnya dalam perspektif kacamata esensi, lahir itu kita melakukan kelahiran setiap detik, Bu. Maka setiap detik kita lahir, setiap detik kita mati. Makanya on, off, inhale, exhale. Gitu nggak, Bu, Pak? Berarti pertanyaannya, kelahiran dan kematian ini diulang-ulang nggak? Jadi kalau ada kata-kata mati sekali, hidup sekali, sebetulnya dalam konteks ini kita beribu-ribu kali mati, kita beribu-ribu kali hidup, lahir. Contoh ya. Kira-kira selesai dan pulang dari sini, ibu bapak dapat knowledge baru nggak? Berarti kalau ibu bapak dapat knowledge baru, itu ibu bapak yang tadi pagi bukan? Berarti ketika dapat knowledge baru, itu aku terlahir. Oke? Duh, jadi diam-diam gini ibu bapak, oke nggak ini? Oke, ya. Supaya nanti kita ngeluasin dulu paradigma lahir ini, maulid ini, sebetulnya ya nggak apa-apa sih kita merayain tahunan, nggak apa-apa juga. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana kita menyadari bahwa kelahiran itu setiap saat sebetulnya. Nah, nanti kita akan masuk. Saya bikin gambaran besarnya aja dulu ya. Ada lahir secara biologis, nggak lama lahir secara psikologis. Contoh, begitu bayi brojol baru lahir dari rahim ibu, begitu datang lahir, nangis, bisa nggak sih bayi langsung, nak, 2 tambah 2 berapa? Bisa dijawab nggak dia? Nggak, kenapa coba? Karena psikologisnya belum lahir. Yang baru lahir adalah tubuh biologis. Maka perjalanan besar kita terlahir sebagai tubuh biologis, terlahir sebagai tubuh psikologis, terlahir sebagai tubuh spiritual. Maka setidaknya dalam hidup ini kita punya 3 kelahiran: biological birth, psychological birth, dan essential birth, gitu kira-kira. Supaya nanti kita bicara bahwa kelahiran itu bukan hanya brojol si anak yang keluar dari rahim ibunya, bukan hanya itu gitu. Boleh kita bahas di ranah ini ibu bapak? Udah 10 tahun ya kita ngaji, kita bahas ini dikit ya. Nah, ini kalau pengajiannya baru 2 bulan ya, saya mau cerita dongeng aja sih. Dulu Nabi Muhammad adalah gitu. Kan sekarang nggak gitu poinnya. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Berarti kalau gitu kelahiran kaitannya sama apa? Maulid berbicara tentang dimensi. Jadi lahir adalah berpindahnya dimensi. Dari dimensi alam rahim ke dimensi alam dunia. Kan dia pindah alam dalam tanda petik. Pindah dimensi. Ibu bapak tadi pagi di rumah, sekarang lagi di rumah Ibu Tuti Pak Hanggodo. Pindah dimensi nggak? Iya. Pulang pindah dimensi lagi nggak? Iya. Maka kita bicara kelahiran ini sifatnya adalah dinamis. Supaya nanti kita ngerti, oh iya ya, bahwa ketika kita sadar bahwa kehidupan dinamis, maka ibu bapak maaf ya, ini nanti menjawab pertanyaan Ibu Tuti nih. Berarti kelahiran diulang-ulang nggak Bu? Dinamis nggak? Berarti kalau gitu, kita ini selalu membaru nggak? Nggak ada yang kuno dan nggak ada yang dalam tanda petik absurd dalam semesta raya. Semuanya baru Bu, Pak.
Jadi maaf ya, dalam perspektif ini bukan kalau ada pertanyaan, kan ini sekarang di dalam umum pertanyaan ini, how old are you? Betul nggak Bu, Pak? Seberapa tua dirimu? Betul nggak? Ya, tua itu nanti urusannya angka. Tapi Ibu Bapak maaf ya, ada pertanyaan yang lebih esensial daripada how old are you, seberapa tua. Pertanyaan yang paling esensial adalah how new are you? Seberapa baru diri kamu? Jangan-jangan kita nggak pernah membaru nih, pemikirannya yang lama terus, kesadarannya yang lama terus, belief sistemnya yang lama terus. Maka kata kuncinya adalah pembaharuan ini tidak hanya berbicara dalam konteks secara biologis, tetapi dimensi yang sangat luas, berbicara dinamis. Maka Ibu Bapak maaf ya, dalam kelahiran yang berulang-ulang ini, dalam kedinamisan ini, nggak bisa kalau kita nggak yang namanya adaptif. Apa Bu, Pak? Adaptif. Ibu Bapak maaf ya, ini kan Ibu Bapak berarti baby boomers lah ya, generasi kolonial gitu ya, kira-kira ya. Iya. Kalau Ibu Bapak nggak belajar teknologi generasi Z, Ibu Bapak pasti akan tergerus oleh zaman. Milenial boleh lah, ya. Nah, milenial, betul nggak? Iya. Berarti pertanyaannya, gimana kita mau bicara tentang malas lah, kecewa, kalau kita nggak bisa adaptif gitu kira-kira? Dan adaptif itu artinya apa? Bisa melepaskan diriku yang lama, bisa melepaskan pengetahuanku yang lama, bisa melepaskan keyakinanku yang lama. Kalau pakai bahasa sufi disebut terus mengosongkan gelas gitu Bu, Pak. Maka kalau kita nggak bisa mengosongkan, kita nggak punya skill yang namanya adaptif. Pasti semuanya harus sesuai dengan aku. Makanya orang tua tuh suka ngomong kayak gini ke anaknya, nah dulu ya zaman ayah, itu kan dulu, udah nggak berlaku gitu loh Bu, Pak. Kamu tuh enak ya dulu zaman ayah, kalau mau itu harus gini. Iya, emang dulu zaman ayah belum ada Gojek gitu misalnya. Betul nggak Bu, Pak? Sehingga ketika kita membawa ke masa lalu yang tidak adaptif, kita akan kesulitan untuk menerima saat ini gitu kira-kira. Makanya Ibu Bapak maaf ya, yang paling abadi dalam kehidupan apa Bu, Pak? Paling abadi. Yang paling abadi itu adalah perubahan Bu, Pak. Jadi kalau tidak bisa berubah, pasti akan tergilas gitu. Maka kata kuncinya adalah adaptif. Maaf ya, orang yang tidak humble, orang yang sombong, orang yang ngerasa tahu terus, dia akan sulit beradaptif, udah pasti aja. Makanya guru saya selalu bilang, Abu, kamu mau gimana pun banyak baca buku kayak tahu, satu kata kuncinya, put yourself in beginner mode, kata dia. Jadikanlah tetap diri kamu itu sebagai pemula gitu kira-kira. Kenapa? Kalau saya menjadikan diri saya sebagai pemula, saya akan selalu pengen belajar dari siapapun gitu loh Bu. Karena kenapa? Kata kuncinya, semua yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu gitu kira-kira. Setuju nggak Bu, Pak? Nah, sekarang retensi yang terjadi di sosial media, ngerasa bahwa aku paling benar, ngerasa aku paling tahu, banyak nyalahin orang gitu kira-kira. Padahal mohon maaf ya, bisa jadi siapapun yang kita salahkan adalah sesuatu yang belum kita pahami gitu loh Bu, Pak. Akhirnya nanti ngomong gini, oh ini paham baru. Enggak, kamunya baru paham gitu loh Bu, Pak. Betul nggak? Dikit-dikit melimitasi segala sesuatu dengan pengetahuan diri sendiri yang akhirnya menyalahkan orang lain gitu. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit neraka, dikit-dikit salah gitu. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mau atau dalam berkonteks beradaptasi gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Duh jadi rada berat gini ya Ibu Bapak, kita santai dikit ya. Aman ya? Karena kalau kita bicara ini dan ini semuanya kalau kita nggak ngerti ini, itu pasti chaos gitu. Pasti chaos. Karena kita tuh banyak tertipu oleh ilusi hidup Bu, Pak. Iya. Dan merasa bahwa ilusi itu adalah diriku gitu. Ya. Bahkan Ibu Bapak mau sehebat apa sih kita? Ibu Bapak sekarang hari apa? Hari apa? Ibu Bapak bisa membuktikan hari ini Selasa nggak? Bisa. Ini kalau di New York belum Selasa Bu, Pak. Betul nggak? Jadi membuktikan hari ini Selasa aja kita nggak bisa loh. Apa buktinya hari ini Selasa? Iya. Bagus sih jawabannya, bagus banget. Apa bukti hari ini Selasa? Karena kemarin Senin. Nah. Berarti hari ini Selasa ini kaitannya dengan apa?
Kita bisa mengatakan hari ini Selasa karena ada kesepakatan. Betul nggak? Dan nanti kalau kita ngomongin otoritas yang bicara dalam konteks ghibah, ini tergantung yang memberikan kesepakatan aja sih gitu. Maka kesepakatan itu nanti kaitannya akan berbicara dalam mayoritas. Karena hari ini yang banyak itu dianggap benar, Bu, Pak. Karena ukuran sosial media itu bukan kompetensinya. Followers terbanyak dianggap punya suara yang paling benar gitu, Bu, Pak. Makanya kalau orang followersnya banyak, mau ngomong apa aja didengar dia gitu loh. Betul nggak? Karena currency itu ya currency ya, kita ngerti ya. Currency sosial media itu bukan kompetensi lagi, bukan. Jadi kalau followersnya banyak, dianggap berkompeten dalam ngomong apapun, maka dia bisa ngomong sesuai dengan seleranya dia. Karena kenapa? Popularitas ada di situ gitu. Maka kenapa sekarang orang pengen populer? Karena populer membawa kepada majority belief gitu loh, Bu. Pak. Maaf ya Ibu Bapak ya, suara terbanyak itu belum tentu benar. Karena kebenaran tidak ditentukan sama seberapa banyak suara itu yang mengatakan itu benar. Itu belum tentu. Kebenaran adalah kebenaran meskipun satu orang yang ngomong. Tetapi kita masuk ke dalam dunia ilusi di mana kita nggak benar-benar tahu yang mana yang benar yang salah. Kita tahu bahwa mayoritas ngomong benar, kita ikut-ikutan gitu. Sampai sini oke? Sip ya. Makanya kalau di Quran di surat 6 116, kamu jangan ngikutin kebanyakan orang. Karena kebanyakan itu akan cenderung membawa kamu kepada tersesat. Kenapa? Kebanyakan orang itu cuma ikut-ikutan, Bu, Mak. Gitu. Sehingga ada yang namanya jadi cuman followers gitu kira-kira. Ngikutin aja, dia gitu ngikut, dia gitu ngikut. Dan di situ tidak muncul yang namanya critical thinking gitu kira-kira. Termasuk beragama, Ibu Bapak, saya mau nanya, maaf ya. Banyak nggak yang beragama cuma ikut-ikutan doang, Bu, Pak? Kenapa? Karena begitu menjalankan agama nggak ada akal di situ gitu. Pokoknya ikutan aja. Nanti ngomongin mayoritas ngomong itu benar, benar aja. Makanya nanti kita ngerti bahwa betapa pentingnya fungsi figur otoritas di sini gitu. Dan Ibu Bapak maaf ya, apa yang Ibu Bapak lihat di sosial media itu semuanya maya, Bu, Pak, ilusi. Sosial media memberitakan yang hadir 1 juta orang, padahal yang hadir 2 orang, bisa nggak, Bu, Pak? Iya. Jadi saya rasa, Bu, Pak, sosial media jadiin lucu-lucuan aja sih gitu. Nggak usah baper gitu. Karena kenapa? Puncak dari semua apapun fakta dan realitas adalah apa yang engkau alami, bukan engkau ketahui. Makanya mentransformasikan dari pengetahuan menuju kepada pengalaman. Karena apa? Yang paling otentik itu adanya dalam pengalaman gitu. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Oke, pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kemarin ini Maulid Ahmad atau Maulid Muhammad? Nah, bingung kan? Hah? Kemarin kita merayakan Maulid Nabi Muhammad, betul? Nah, sekarang saya tanya. Kita bagi dua dulu ya, Ibu Bapak ya, supaya nanti kita ngerti, supaya nanti paham bahwa maaf ya Ibu Bapak ya, yang diikutin sama Nabi Muhammad itu bukan masalah bajunya aja, bukan, Bu, Pak. Bajunya diikutin, cara makannya diikutin. Yang paling diikutin malam Jumatnya sih biasanya ya, sunnah Rasul gitu, diikutin. Gitu. Tetapi yang penting untuk diikuti itu adalah bukan masalah hanya casingnya, tapi justru malah esensinya. Oke? Nah, sekarang saya mau nanya dulu ya, ada 2 nih, supaya nanti masuk ke Manas, nanti masuk ke sini, ini jadi satu. Ibu, pokoknya kita alirin aja ya Ibu Bapak ya. Kita nikmati apa yang dialirkan gitu. Contoh. Ada yang namanya gini. Udah ya, saya ke tengah dulu sedikit. Ibu Bapak pernah dengar kata-kata avatar nggak? Pernah dengar? Nah, saya mau ngebagi 2 aja ya tentang kelahiran. Kita ini semua pertama yang dilahirkan adalah lahirnya sang diri. Diri.
Ibu bapak kalau saya tanya, diri ibu bapak yang mana? Coba tunjuk. Ini mah dada. Semu tubuh. Bener nggak ini? Ibu bapak kalau ketemu teman baru ditanya, Mbak, dirimu siapa? Ibu bapak jawab apa? Nah, nama dirimu bukan? Nah, gini nih. Kalau udah lama nggak ngaji, gini nih mulai nih ya, mulai. Kita kayaknya kelamaan libur ya, tapi nggak apa-apa sih Bu, Pak. Oke, ulang ya. Straight to the point nih. Ada diri, ada identitas. Ada apa Bu, Pak? Ada diri, ada Yang namanya diri, ini adalah sesuatu yang langsung datang dari sumber. Katakanlah dalam tradisi Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, sampai sini? Berarti saya, ibu dan bapak sebenarnya sumbernya sama nggak? Kalau sumbernya sama berarti kita dalam satu kesatuan nggak awalnya? Iya. Terus kenapa pada berantem sekarang? Karena lupa diri. Makanya hari ini kalau orang lupa diri pasti berantem. Ibu bapak suka dengar gini nggak? Jangan sampai lupa diri. Suka dengar? Maksud lupa diri itu apa sih? Maksud lupa diri itu apa Bu, Pak? Jangan-jangan kita nggak ngerti maksud lupa diri adalah melupakan siapa diri sejatimu gitu. Oke, sampai sini? Oke, satu ya, pelan-pelan. Ibu bapak pengen bahas ini sih jadi susah, bahasannya nggak apa-apa ya. Pelan-pelan ya, ini harus digunyah nih, penting digunyah. Oke. Tapi ibu bapak once nanti kita ngerti ini, maaf ya, once ibu bapak nanti ngerti ini, kita akan benar-benar terbebas dari belenggu hidup gitu kira-kira. Meskipun belenggu itu akan selalu ada sih. Ibu bapak maaf ya, orang yang dapat spiritual awakening, kesadaran, bukan berarti nggak ada masalah dalam hidupnya, bukan. Jadi ibu bapak jangan berpikir kalau saya ngajinya rajin, nanti spiritual awakening, nanti saya dapat kesadaran, saya akan bebas masalah. Enggak. Justru rata-rata masalah ibu bapak makin banyak gitu kira-kira ya. Cuman nanti lebih sadar gitu kira-kira. Yang bahaya sadar enggak, masalah banyak. Nah itu puyeng namanya. Makanya nanti jadi mabuk gitu. Ya. Oke. Kenapa saya menggunakan terminologi diri dan identitas? Karena dua hal ini banyak orang yang nggak bisa bedain, Bu, Pak. Sekarang saya tanya, diri sejati ibu bapak bisa disakiti nggak? Gini. Identitas adalah sesuatu yang datang dari eksternal. Berarti identitas ini kita sebut sebagai tempelan. Saya ini namanya Abu, atau saya adalah diri yang ditempelkan namanya Abu. Yang mana? Berarti Abu diri saya bukan? Bukan. Tempelan. Kalau ketempelan tuh biasanya kesurupan, Bu. Bener nggak? Jadi nanti ibu bapak kalau dengar kata kesurupan, sadar kalau saya lagi marah berarti saya lagi gitu. Ketempelan ego, ketempelan benci, ketempelan dengki, ketempelan dan seterusnya. Jadi ibu bapak termasuk yang sering sadar atau yang sering kesurupan, yang mana? Makanya dalam bahasa Quran kesurupan itu namanya mabuk. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Janganlah kamu sholat tapi kamu tetap kesurupan, gitu maksudnya. Sebelum sholat ngegibah, habis sholat ngegibah, mabuk nggak? Mabuk. Berarti sholatnya cuma olahraga gitu. Jadi ini orang lagi sholat apa lagi senam sih? Beda tipis, Bu, Pak. Gitu. Oke sampai sini? Oke, pelan-pelan ya. Berarti identitas ini sesuatu yang abadi nggak? Sesuatu yang esensi bukan? Bukan. Maka yang esensi itu adalah fitrah, itu adalah
Diri. Maka kelak diri nanti disebut ruh boleh, disebut kesadaran boleh, disebut Atman boleh, disebut Nur Muhammad boleh. Terserahlah. Nanti itu penamaan-penamaan aja gitu. Berarti Ibu Bapak maaf ya, kalau ngomongin diri sebenarnya kita satu nggak? Satu. Jadi di ruangan ini yang beda dirinya atau identitasnya? Mantap. Berarti kalau kita sama-sama melepaskan identitas, berarti kita diri yang satu nggak? Iya. Tapi kalau kita ngelihat identitasnya, di situ kita cenderung akan menyalahkan dia, cenderung akan merendahkan dia. Duh dasar ya, ini nih CEO ke OB sih dasar gitu. Yang dilihat identitas OB-nya, tapi dia lupa bahwa OB itu hanyalah tempelan kepada diri dia. Di mana diri dia dan diriku adalah diri yang satu gitu loh, Bu, Pak. Sampai sini oke? Paham? Nah, sekarang saya tanya, yang paling gampang kelihatan secara kasat mata, dirinya atau identitasnya? Nah, itu masalahnya. Ngelihat dikit, nggak matching dikit, komen. Ini si ibu ya, kerudung kuning, baju hitam, ini kayak pelangi mau kemana ya, komen loh Pak. Berarti ibu bapak lagi ngelihat identitas atau ngelihat diri? Nah, belajarlah mengenal diri agar kita tahu diri, agar kita ngerti bahwa itu adalah diriku yang lain gitu loh Bu, Pak. Sampai sini oke? Oke, ini pertanyaannya agak serem nih, serem dikit nih. Ibu bapak maaf ya. Islam itu identitas atau diri? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Islam itu ngomongin identitas atau diri? Hah? Dengerin dulu. Islam. Wah, ini mati lagi Pak, maaf. Ya, nah, kayaknya baterai. Ya. Islam itu identitas atau diri? Ya udah gini. Ibu bapak Islam nggak? Apa buktinya? KTP. Berarti KTP adanya di mana? Nah. Betul nggak? Berarti Islam itu identitas atau diri? Islamnya diri, agama Islam identitas. Paham gak? Jadi ibu bapak ngerti gak kalau ada kata-kata janganlah kamu mati sebelum kamu Islam, paham gak? Janganlah kamu mati sebelum kamu melepaskan identitas, karena identitas ini kamu akan melekat terus gitu loh Bu, Pak. Contoh. Ada orang mau masuk agama Islam, harus syahadat nggak? Sedetik dia asyhadu Allah, langsung Islam nggak? Identitas, betul? Tapi secara esensi dirinya sebetulnya Islam nggak? Ulang. Gini. Ibu bapak bisa bedain nggak orang gini. Orang yang agamanya Islam pasti Islami nggak? Belum tentu. Berarti keislamian seseorang tergantung dari dirinya atau dari identitasnya? Berarti Islami itu letaknya di dalam berarti Islam sejati itu bukan pada identitasmu gitu loh Bu, Pak. Paham? Jadi kalau orang identitasnya beda-beda, bisa nggak? Sebenarnya perbedaan identitas itu hanya dalam konteks perbedaan cara, tata cara, ritual. Tapi sejatinya semua diri itu adalah pure. Semua diri adalah murni, datang dari sumber yang sama. Betul nggak kira-kira? Ya gitu. Contoh. Ibu bapak kita tahu ya, kemarin Paus datang, tapi ada yang nyinyir juga sih gitu. Ya nggak apa-apa juga kan, namanya juga variasi hidup ya. Kalau nggak ada yang nyinyir nggak rame sih gitu, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, Paus di sini, Nazaruddin Umar di sini, dua nih. Ibu bapak tahu Nazaruddin Umar ya? Imbes imam besar. Ada Paus di sini, ada imam besar di sini. Sekarang saya tanya, yang berbeda dirinya atau identitasnya? Mantap.
Kalau saya pakai kacamata identitas, saya akan menyekapkan. Paham? Tapi kalau saya pakai kacamata diri, saya tidak melihat lagi itu Paus dan itu adalah Nazaruddin Umar. Yang saya lihat adalah percikannya Tuhan. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Oke nggak ini? Oke. Nah, tapi banyak yang paham, banyak yang nggak paham. Nah, yang pahamnya cuma 1%. Kenapa sisanya amnesia, lupa diri, Bu, Pak? Nah, gitu. Ibu Bapak, Quran ayatnya diulang-ulang nggak? Kenapa diulang-ulang coba? Iya, diulang-ulang aja lupa, apalagi enggak gitu loh, Bu, Pak. Betul nggak? Makanya wajar nggak kalau Quran itu banyak banget ayat-ayat yang disebut ingatlah, 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 ingatlah. Berarti sebenarnya udah ada atau belum ada? Sudah. Tapi kitanya gitu. Sip. Oke? Ini paham Ibu Bapak nggak? Asik, mantap. Kita lihat 5 menit lagi ya. Oke? Oke? Nah, sekarang saya tanya, identitas itu dari mana lahirnya? Dengerin dulu. Kalau diri kan langsung datang dari Allah. Kalau identitas dari mana? Nah, dari orang tua dan lingkungan. Berarti Ibu Bapak maaf ya, identitas bisa menutup diri nggak? Maka kalau orang dirinya masih ketutup identitas, tertutup bahasa Arabnya, kafir. Bener gak ini? Sok, ibu-ibu pasti di rumahnya punya bed kafir, ada nggak? Ada. Penutup kasur. Ini habis sih, kenapa cepat habis ya? Cek ya. Ini kayaknya terlalu bersemangat saya ngomongnya ini. Mic habis mulu baterainya. Oke, Ibu Bapak sampai sini oke? Paham? Jadi orang yang kafir orang yang mana? Orang yang mengedepankan identitas melupakan dirinya. Sip. Nah, saya balik nih. Duh, asik sih. Ini asik banget nih, Bu, Pak. Kita nikmati ya. Secara alamiah, diri ini sifatnya adalah welas asih, Bu, Pak. Kalau welas asih pasti ada damai di situ. Dan pasti bahagia. Berarti Ibu Bapak maaf ya, kalau kita tanpa identitas pasti bahagia nggak? Hah? Ya kan nanti di dalam identitas ini ada keinginan, ada mau-mau, ada ina itu, betul nggak? Kira-kira kalau kita tanpa identitas kita happy nggak? Berarti Ibu Bapak waktu nggak happy karena kenapa? Tertutup oleh identitas. Berarti kita ini sebetulnya kebahagiaan itu nggak? Iya, jadi kalau mau pakai bahasa gampang, kita semua adalah kebahagiaan yang ketutup sama keinginan gitu loh, Bu, Pak. Jadi Ibu Bapak nggak usah nyari bahagia dalam hidup, nggak usah. Lepaskan identitas maka akan otomatis bahagia. So Ibu Bapak ya, maaf ya, mana orang yang lebih banyak menderita, orang yang banyak pengen atau nggak banyak pengen, yang mana? Jadi Ibu Bapak kita ini menderita gara-gara orang lain atau gara-gara kita pengen sesuatu? Jadi sumber masalah ada di mana? Tapi emang paling gampang gara-gara dia. Berarti kalau udah mulai ngomong gara-gara dia, aku jadi sakit hati, dia lagi mabuk nggak kira-kira? Lagi kesurupan nggak kira-kira? Nah gitu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Simpel ya. Diri sejati kita ini sifatnya sangat terpuji. Terpuji bahasa Arabnya Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya
terpuji. Jadi kalau sekarang kita ngomong maulid Nabi Muhammad, kita memperingati Nabi Muhammad, yang kita contoh bukan bajunya, bukan cara makannya aja, tapi contoh dong keterpujiannya beliau gitu loh Bu, Pak. Oke? Sekarang saya tanya, kalau Nabi Muhammad terpuji, berarti dia selalu menjadi dirinya nggak? Berarti beliau pasti tidak mengedepankan identitas. Maka orang yang ngeludahin dia aja dia kasih makan gitu Bu, Pak. Sekarang teriak Allahu Akbar tapi ngejelekin orang lain gitu. Betul nggak? Tapi nggak apa-apa juga sih Ibu Bapak ya. Setidaknya diikutin dulu bajunya, bagus-bagus aja sih. Tapi kalau bajunya doang yang diikutin, akhlaknya nggak diikutin, itu belum kafah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Paham ya? Makanya nanti disebut akhlaknya Nabi Muhammad itu Quran banget. Kalau Quran banget berarti beliau nggak mungkin sibuk dengan identitas gitu loh Bu. Makanya dikisahkan ya Ibu Bapak ya, ini bagus banget dalam sebuah hadis gitu. Jalannya Nabi Muhammad itu merunduk Bu, Pak. Stay humble. Ibu Bapak tahu nggak satu statement yang membuat Nabi Muhammad yang penting banget kita contoh sampai hari ini? Satu Bu, Pak. Dia selalu menjadikan siapapun sahabat, bukan muridnya. Betul nggak? Berarti kalau bersahabat, kira-kira Nabi Muhammad ingin belajar dari orang lain nggak? Tapi kalau guru murid ngikutin gurunya gitu loh. Humble nggak beliau? Super humble nggak? Nah sekarang gimana mau diikutin? Kamu murid, aku guru, ikutin gurunya. Gitu. Tentu sibuk sama keturunannya lagi gitu. Ya kan? Ibu Bapak maaf ya, Allah beserta orang takwa berbuat baik, nggak ada lagi Bu, Pak. Nggak ada Allah beserta keturunan siapa, nggak ada Bu, Pak. Karena Allah tidak ada dalam garis keturunan, yang ada adalah dalam garis ketakwaan, titik, udah. Maka yang paling mulia di hadapan Allah nggak dilihat identitas kamu siapa, nggak penting. Tapi yang aku lihat adalah dirimu. Yang aku lihat adalah ketakwaanmu. Yang aku lihat adalah bagaimana sikap hatimu. Karena kenapa? Yang paling pure di antara semuanya adalah di diri. Sampai sini oke? Paham Bu, Pak? Jadi kalau ada kata-kata uswatun hasanah, contoh yang terbaik, yang dicontoh adalah dirinya, bukan identitasnya. Nabi Muhammad secara identitas orang Arab bukan Bu, Pak? Maka kita bukan disuruh jadi Arabi, tapi disuruh jadi Islami gitu loh Bu, Pak. Bukan jadi dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit na'am, dikit-dikit fi amanillah, bukan gitu, bukan. Tapi nggak apa-apa juga sih, boleh-boleh aja sih gitu. Tapi by the way Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sering dengar ada orang yang dikit-dikit subhanallah, itu rata-rata latah, udah gitu aja Bu, Pak. Ya, kebiasaan aja sih gitu, nggak paham-paham amat juga sih gitu. Sampai sini oke? Contoh. Ibu Bapak, Quran dihadirkan dalam bahasa apa? Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Ahmad bin Abdullah identitasnya orang Arab. Betul nggak? Berarti kalau begitu kita jangan nyembah identitasnya, tapi kita menuju kepada kesejatiannya gitu loh Bu, Pak. Sip ya? Sip? Oke? Berarti kita semua penting melahirkan diri sejati kita nggak? Nah, melahirkan diri sejati itulah maulid kesejatian diri kita. Contoh ya. Ini Ibu Bapak diam-diam gini ngerti ya, paham ya? Oke ya? Contoh. Ibu Bapak maaf ya. 1 detik kita lahir ke muka bumi, itu kita langsung dapat virus Bu. Saya pakai bahasa adat gimana gini aja nggak apa-apa ya. 1 detik kita lahir ke muka bumi, kita langsung ditipu sama ibu bapak kita Bu, Pak. Quote and quote ditipu, langsung diberikan identitas. Kamu Abu ya, kamu keturunan ini, kamu agamanya ini, kamu nama ini. Akhirnya yang saya tahu identitas atau diri sejati? Identitas. Sekarang saya tanya, mohon maaf nih, maaf ya.
Begitu kita lahir menjadi identitas, semuanya lupa kepada diri sejati, maka identitas menjadi Tuhan, nggak Bu, Pak? Iya, inilah nanti yang disebut ilah. Maaf ya, maaf. Kalau ada anak lahir di wilayah dan di lingkungan Islam yang sangat keras, begitu lahir dia langsung dikasih, "Nak, selain agama kamu kafir," dia akan punya identitas mengkafirkan orang nggak? Kenapa? Diinstal di dalam identitasnya. Betul nggak? Kira-kira gedenya ngelihat orang beda agama akan mengkafirkan nggak? Kenapa? Mengedepankan ilah, mengedepankan identitas. Disitulah ibu bapak betapa pentingnya peran orang tua. Maka kenapa sampai dikatakan yang akan menjadikan anak ini Yahudi, Majusi, Nasrani, dan seterusnya, itu ibu bapaknya. Tergantung ibu bapaknya mau nginstal apa ke si anak. Dan maaf ya, yang orang tua install ke anaknya 98% itu virus. Karena orang tua tidak sadar menginstalkan apa, dia hanya mewariskan gitu kira-kira. Maka jangan heran kalau masalah kakeknya gitu, masalah ibunya gitu, masalah kita gitu. Kenapa? Kita mewariskan virus yang sama masalahnya. Itulah kenapa penting jadi pemutus. Jangan next generation, jangan sampai sama dengan virus yang nyampe ke saya gitu kira-kira. Oke Bu, Pak. Maka jangan heran kalau apapun yang terjadi sama anak, pasti itu relate dengan cerminan orang tuanya. Udah pasti Bu, Pak. Karena dia nggak kemana-mana. Siapa yang install? Ibu bapaknya. Gitu. Sehingga kita ini diwarisi identitas, kita ini diwarisi oleh sebuah program, dan kita stuck dalam program itu gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini paham? Clear ya? Berarti ibu bapak maaf ya, si identitas ini penting kita sadari nggak? Penting. Karena kalau kita melekat kepada identitas, kita melupakan diri. Sip? Oke? Berarti diri bisa disakiti nggak? Iya. Yang disakiti semuanya adalah identitas. Contoh. Ya, contoh. Ibu bapak tahu ya anak-anak sekarang suka main game ya? Tahu? Oke. Saya lagi mau main game sama teman saya. Saya dulu seneng banget main Street Fighter misalnya. Saya masukin koin di dingdong tuh Bu, Pak. Ting ting gitu. Saya milih si Ryu misalnya. Teman saya milih si Chun-Li gitu misalnya. Aduh ibu bapak kayaknya nggak tahu Ryu. Pokoknya gitu aja ya ceritanya ya. Iya. Ini ngomong Ryu, Chun-Li, ini ngomong apa sih gitu ya. Ya, ibu bapak maaf ya kita berbeda zaman memang ya. Kita memang beda circle, tapi ini contoh. Ibu bapak dulu main game apa ya? Ya udah pokoknya gitu aja ya. Coklat. Ya oke. Contoh. Begitu saya mainin memerankan di sini, ini video game nih. Si A sama si B. Oke? Jadi ini ada di video game, ini adalah saya yang main. Pertanyaan, yang diri yang ini atau yang ini? Ya ini, yang diri yang ada di video game atau yang main game? Diri. Yang memeran gini, yang ngontrol siapa? Saya. Si Abu. Gini. Ini Abu, ini A, ini B. Si Abu milih peran A, tapi yang ngontrol si A, Abu bukan? Yes, mantap. Duh, ibu bapak saya lagi nyari cara yang paling mudah untuk menerangin ini aja ya. The easiest way. Ibu bapak kalau habis ini gak ngerti juga, buset dah udah gitu ya, gara-gara ya. Nah, saya main game, saya memerankan si A. Tom Cruise memerankan Maverick. Karena Tom Cruise kan, waktu di film Maverick, Tom Cruise jadi Tom Cruise nggak? Enggak, jadi Maverick. Robert Downey memerankan Iron Man. Semuanya peran. Oke? Kelak peran itu kita sebut avatar supaya gampang. Dalam perspektif bahasa Arab ini disebut dunia gitu.
Nah, contoh. Begitu saya memerankan si A, berantem nih. Ketika si A di dalam video game kepukul, saya ikut sakit nggak? Hah? Kan yang dipukul si ini. Saya ikut sakit nggak? Dipukul, buk, gitu. Pipi saya sakit nggak? Enggak, yang sakit adalah avatarnya. Secara fisik. Tapi, nah nanti ke situ. Nanti ada tapinya. Nah, sekarang yang kita nggak bisa bedain, begitu energi saya ini makin dikit, terus mau mati, saya ngomong mati gua, gitu. Yang dianggap mati ininya, padahal yang mati adalah avatarnya, gitu loh Bu, Pak. Paham nggak ini? Berarti identitas itu adalah permainan di dalam video game, di mana yang sakit adalah identitas, yang menderita adalah identitas, karena dirimu yang sejati nggak pernah hanya mengalami dan merasakan welas asihnya Allah, titik, gitu loh Bu, Pak. Paham nggak ini? Berarti kalau saya terlalu baper ke sini, saya jadi ikut sakit hati nggak? Iya, main sebelah sama teman saya yang asalnya di game berantem, jadi berantem beneran di sini gitu. Oke nggak ini? Makanya Quran bilang dunia ini hanyalah permainan. Udah Bu, Pak, jangan baper amat sih gitu. Oke Bu, Pak. Sip ya. Berarti kalau kita lagi sakit hati, lagi bete, kita lagi lupa diri. Itulah kenapa ilmu yang paling penting dalam hidup, ilmu mengenal diri. Gimana cara mengenal diri? Belajar untuk melepaskan identitas. Oke? Sip. Jadi ibu bapak sekarang kalau ngelihat ada yang ngehina, ngejelekin, oh itu lagi ngehina di game. Loh, yang dihina nama saya loh, bukan sayanya. Ih gini, ibu bapak punya mobil tetangga ketabrak, mobil saya ketabrak, mobil tetangga ketabrak biasa aja, tapi mobilku ketabrak, yang sakit di sini, betul nggak? Berarti ibu bapak terpengaruh sama gamenya gitu loh, tidak menjadi controller gamenya gitu. Oke, sip. Berarti ibu bapak penting nggak memisahkan antara diri dan identitas? Penting, supaya tidak melekat kepada identitas, tidak melekat kepada diri yang palsu. Paham? Oke? Nah, sekarang baru kita mulai. Tadi tuh pemanasan nih ibu bapak ya, belum mulai ya. Sekarang baru kita mulai mengenal identitas itu isinya apa sih, supaya nanti kita ngerti. Jadi gini, bismillah ya ibu bapak ya. Ini, aduh Bu Pak, beneran Bu Pak, 14 tahun saya tuh selalu mencari cara, gimana caranya menyederhanakan mau nyampein ini gitu Bu Pak. Ibu bapak kalau belajar bukunya Ibnu Arabi tentang ini ada 8 kitab, puyeng Bu Pak. Ini tapi alhamdulillah sih sekarang teknologi itu membantu kita memudahkan menganalogikan gitu Bu Pak. Dulu mau ngomongin game susah ya Bu Pak. Mau ngomongin wifi, bagaimana pemancaran, bagaimana tidak terlihat tapi terkoneksi, bagaimana sekarang tuh jadi jauh lebih easier sebenarnya. Ya, jadi kata kuncinya ibu bapak yang penting mau belajar aja, udah gitu aja. Nah, ya jangan gaptek, bener Bu Pak. Karena kalau tidak adaptif pasti akan punah Bu Pak. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin diri ya, yang terpercik itu adalah ruh. Ruh itu adalah diri. Ingat ya ibu bapak, kalau ngomong diriku itu bukan ngomong ini, bukan. Contoh. Kalau ibu bapak ketemu teman baru ditanya, ibu asli mana? Jawab apa? Garut. Yang dari Garut itu identitas. Ingat itu. Tapi bahasa identitas penting untuk di kehidupan sosial, penting. Terus ibu bapak jadi jangan sok-sokan ya, begitu ditanya mentang-mentang udah ngerti ini, ibu datang dari mana? Aku berasal dari Allah. Nggak usah juga, udah biasa aja. Ntar yang dengar pusing gitu. Udah biasa aja. Tapi sadar bahwa yang datang dari Garut adalah tubuh fisikku yang lahir di Garut. Karena kelahiran aku yang sejati langsungnya datang dari sumber gitu kira-kira. Berarti ibu bapak kalau kita ngelepasin identitas, satu nggak?
Nah kalau udah ngerti satu itu kita nggak akan berantem. Makanya penting banget dalam tanda petik ya, membunuh identitas itu penting. Makanya nanti di Quran, bunuhlah dirimu. Maksudnya bunuhlah diri palsumu supaya diri yang asli keluar gitu. Bunuhlah kemarahanmu, bunuhlah kebencianmu, bunuhlah kedengkianmu. Karena kalau kamu udah bebas dari marah, iri, dengki, benci, julid dan seterusnya, maka yang hadir adalah kemanusiaanmu gitu kira-kira. Jadi jangan sampai ibu bapak maaf ya, jangan sampai agama menutup kemanusiaan gitu maksudnya. Karena diri kita yang sejati bukan agamanya, tapi manusianya. Oke, sip. Nah, si ruh ini, si diri ditutup sama segitiga. Ini namanya jiwa, alias manas. Oke? Si jiwa ini datang dari mana? Kebanyakan datang di-download dari faktor eksternal. Maka si jiwa ini isinya apa? Pikiran, perasaan, emosi. Yang dibalut oleh namanya jasad. Inilah yang disebut sempurna. Kamu punya jasad, kamu punya jiwa, dan kamu yang sejati adalah sang ruh. Jadi kita ini ruh yang pakai aplikasi jiwa dikasih kendaraan jasad, gitu kira-kira. Oke? Sip? Nah sekarang saya tanya, maaf ya, berarti kalau dari nilai-nilai eksternal yang masuk di dalam jiwa kita menutupi diri, lama-lama si diri ketutup nggak Bu, Pak? Ketutup. Jadi gini nih gambarannya. Akhirnya kita terbentuk menjadi program. Entah itu mau disebut karakter. Awas sih jangan gini, aku tuh emang karakter pelit. Enggak, kamu latihan pelit aja sih tiap hari gitu nggak Bu, Pak? Aku tuh kayaknya memang ada DNA kepelitan dari orang tua. Nggak ada, pelit mah dilatih gitu. Oh iya, jangan nyalahin orang tua, aku turunan pelit nih gitu. Enggak. Karena kenapa? Itu semua diwariskan dalam bentuk habits, kebiasaan. Oke? Sip? Nah, pertanyaan. Jadi orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah, tadi sip. Gimana? Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Enggak. Ulang. Ibu bapak kalau waktu si aplikasinya ini semua terisi, jadi punya program nggak? Dah, saya bagi ya, pelan-pelan nih. Ibu bapak kita lagi belajar mata kuliah S3 Harvard ini, ibu bapak ya. Oke, kita bagi dua ya. Aku dan dunia. Aku itu internal, aduh gimana bahasanya? Gini deh, pokoknya diriku sama di luar diriku. Yang di luar namanya dunia, yang di dalam namanya akhirat gitu. Jadi ibu bapak akhirat jangan nunggu nanti, nanti kita ngerti. Makanya yang didoain fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke? Kita ini khalifah fil ard atau khalifah fil dunia? Yang mana Bu, Pak? Khalifah bumi atau khalifah dunia? Nah, mulai aneh-aneh ini. Waktu doa, Robbana atina fi dunya atau fil ard? Kenapa fi dunia, nggak fil ard? Nah, gini. Ibu bapak ini sekarang lagi di dunia atau lagi di bumi? Ah, pusing ya. Bentar lagi ngerti. Udah ya, tahan dulu. Nah, antara aku dan dunia ada hijab. Ingat ya, hijab bukan kerudung, bukan. Hijab itu artinya batas. Justru dalam perspektif esensi, hijab itu penting dihancurkan, Bu, Pak. Saya dan ibu bapak ada batas nggak? Ada, secara fisik batasnya kulit. Betul nggak?
Tetapi secara mental batasnya cuma satu, program yang diinstal ke saya. Maka setiap program yang diinstal ke saya menjadi yang namanya persepsi, atau bagaimana aku memberikan makna. Apa Bu Pak? Contoh. Di luar diri kita itu namanya realitas. Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau ngelihat orang nyebelin, ibu bapak suka ngelihat orang nyebelin nggak? Sering, bagus ya, jujur ya, bagus ya. Gitu. Sering ya? Sekarang saya tanya, apakah orang itu menyebalkan atau ibu bapak memaknai orang itu menyebalkan? Yang mana? Kok dua-duanya? Ulangi ya. Nah tuh ibu bapak semua jawaban nggak harus dua-duanya, enggak. Ini gara-gara tadi dua-duanya. Nah itu namanya asbun ya. Ulangi. Si orang ini menyebalkan atau tidak tergantung orangnya atau tergantung aku memaknai. Berarti menyebalkan itu pada objeknya atau pada subjeknya. Nice. Maka yang di luar diri kita semuanya netral. Ibu bapak saya pakai baju warna hitam, apakah ini benar-benar hitam atau ibu memaknai ini hitam? Memaknai. Kalau dari kecil ada anak dikasih tahu, nah ini putih ya, dia akan jawab apa? Maka ibu bapak jangan terlalu cepat-cepat sibuk berantem urusan benar salah gitu loh Bu Pak. Karena benar salah tergantung sudut pandang. Tahu nggak? Sekarang gini ribut. Jangan-jangan sahabat yang satu ngelihat Nabi Muhammad sholat at-tahiyat dari kiri. Oh gini. Bisa nggak? Yang satu dari belakang kiri ketutupan dikit. Jadi ada gerakan gini-gini. Oh gini-gini. Bisa nggak Bu Pak? Yang benar yang gini atau yang gini-gini? Yang takwa udah gitu aja. Karena kalau yang benar gini sama yang gini-gini, kasihan yang nggak punya jari telunjuk. Udah kasihan. Benar nggak ini? Nah, sip, mantap. Oke? Berarti semua problem kita tidak terletak pada orang lain, nggak ada Bu Pak. Kalau kata Taylor Swift, the problem is me. Udah gitu aja. Aduh ibu bapak nggak dengar Taylor Swift ya, nanti ibu bapak dengar aja ya. Oh dengar, oh ya mantap ya. Ya sip. Jadi semua problem itu datangnya dari mana? Datangnya dari hijab. Ibu bapak maaf ya. Berarti kita waktu setiap bangun tidur pakai hijab nggak? Apa hijab terbesar kita? Identitas. Maka lepaskan hijabmu, kamu akan melihat seapa adanya. Dan kalau sudah melihat seapa adanya, tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk, itu namanya realitas. Masalahnya kebanyakan manusia nabrak realitas karena ingin terjadi sesuai dengan pemaknaannya. Pengen. Aku tuh pengen ya, oh udah siap-siap menderita aja. Abis udah pengen ditambahin kata harus lagi. Ah udah. Maka dalam hidup nggak ada yang harus. Harusnya ya usia 23 nggak ada Bu, Mbak. Oh, harusnya gimana, orang semua lahir nature dan memiliki jamnya masing-masing, kesadarannya masing-masing. Betul nggak Bu, Pak? Sampai sini oke? Paham? Clear? Nah, sekarang kita satu-satu nih. 11:30 ya Ibu. Ibu Bapak sampai sini oke ya? Terakhir ya. Jadi ingat satu, balik lagi ke pertanyaan Bapak tadi. Ibu Bapak, begitu Ibu Bapak ngelihat apapun di luar, jangan cepat-cepat melakukan reaksi. Udah itu yang paling penting. Belajarlah untuk non-reaktif. Bangun tidur baca WhatsApp grup keluarga. Ini terjadi, ribut ini. Bangun tidur udah energinya low gitu. Padahal ibu bapak bangun tidur cuman ngelihat untaian huruf-huruf yang berderet. Udah gitu aja. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Makanya ibu bapak maaf ya, di dalam puncak kesadaran kita melepaskan makna nanti.
Pelepasan makna itulah yang disebut Sidratul Muntaha. Udah tidak memaknai tetapi menyaksikan. Beda loh Bu Pak. Makanya aku bersaksi. Nggak ada aku memaknai. Tidak ada ilah selain Allah. Nggak ada. Tetapi aku bersaksi. Dan nanti ngerti di syahadat kenapa ada Muhammad di situ, bukan ngomongin sosoknya. Dan aku tahu bahwa sumber diriku yang sejati adalah yang maha terpuji itu. Gitu. Berarti tidak berbicara keluar, tetapi berbicara ke dalam. Oke. Sip. Nah, ini mekanismenya. Nah, sekarang saya tanya Ibu Bapak, maaf ya. Sekarang kita ganti diksinya. Ada diri atau ada kesadaran dan ada program atau identitas. Oke? Yang sehari-hari Ibu Bapak pakai kesadarannya atau programnya? Program. Ini 98% nih. Sorry Ibu Bapak, saya mau nanya, maaf ya. Ibu Bapak dalam keseharian banyak mikir nggak? Enggak. Otomatis. Nggak mikir dulu. Allahu Akbar, nggak mikir ke kamar mandi, cek Allahu Akbar. Makanya kalau orang sholat nggak mikir, nggak sadar, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ya nah udah gitu aja. Betul nggak? Think dan thinking itu dua hal yang berbeda Bu Pak. Pikiran dan berpikir. Jadi Ibu Bapak ini banyak pikiran atau banyak berpikir? Banyak pikiran, nggak mikir. Betul nggak? Makanya setiap memutuskan sesuatu pasti diambil dari data program. Makanya milih biasanya itu lagi. So ke restoran banyak menu hopeless, udah nasi goreng aja, udah. Betul nggak? Maka kalau orang terjebak dalam program, dia tidak kreatif gitu. Makanya kesadaran ini hadir ada di dalam 2%, 1-2%. Nah, Ibu Bapak, maaf ya, mau nggak mau, suka nggak suka, keseluruhan ini akan masuk ke dalam bentuk yang namanya memori. Jadi kita nggak bisa lepas dari pikiran, perasaan, emosi. Nah, sekarang how to-nya. Supaya nanti Ibu Bapak kalau lagi diganggu sama yang ketempelan-ketempelan itu, Ibu Bapak maaf ya, pikiran itu tamu. Jadi kalau Ibu Bapak lagi datang kesal, aduh ketempelan kesal, aku bukan kesal, kesal cuman lagi mampir. Makanya jangan login Bu Pak. Apalagi subscribe. Ini mah sama benci subscribe, begitu apa pokoknya benci aja. Udah gitu loncengnya dipencet lagi, muncul terus benci gitu. Sip ya. Makanya kita penting untuk log out dari pikiran. Log out dari perasaan. Kenapa? Once kita log out dari pikiran, perasaan, emosi, kita lagi jadi diri gitu. Makanya perlu menjarak. Menjarak ini namanya khusyuk. Makanya sehari 5 kali kita disuruh menjarak dari pikiran, perasaan, emosi. Namanya sholat. Disuruh menjarak malah banyak pikiran lagi sholat. Betul nggak? Iya. Sip? Oke? Dah, ini how to-nya. Udah ya Ibu Bapak ya. 1. Faktor kita paling luar namanya apa Bu Bapak? Tubuh. Tubuh terkoneksi dengan software namanya manas. Pikiran, perasaan, emosi. Ingat ya Ibu Bapak, ini rumusnya ya. Setiap emosi memengaruhi perasaan, setiap perasaan memengaruhi pikiran, setiap pikiran menimbulkan image chemistry kimia dalam tubuh. Jadi kalau pikirannya nggak beres, stres, yang dikeluarin hormon stres terus. Makanya marah 5 menit, sistem imun tubuh mati 6 jam. Sistem imun tubuh nggak baik dan nggak melakukan rekonstruksi, maka sel banyak yang mati, maka semua fungsi tubuh pasti akan drop. Jadi kalau mau cepat mati, banyak marah aja Ibu Bapak, udah gitu. Berarti sekarang saya tanya Ibu Bapak, maaf ya. Ibu Bapak kesal sama orang lain, yang paling rugi siapa? Kenapa rugi?
Karena kesel ngeluarin hormon kortisol. Tapi kita menyangka bahwa ketika kita lagi marah sama orang, kesel sama orang, kita menyangka lagi menyiksa dia. Betul nggak, Pak? Padahal yang jauh lebih tersiksa adalah diri kita karena kita terjadi unhomeostasis namanya. Tidak balance-nya antara brain, body, soul, energi, dan seterusnya gitu kira-kira. Jadi ibu bapak maaf ya, sabar buat orang lain atau buat diri sendiri? Memaafkan buat orang lain atau buat diri sendiri? Jadi memaafkan susah nggak? Ya udah jujur aja lah, susah gitu ya. Kenapa? Karena nggak sadar begitu aku tidak memaafkan, aku lagi membunuh diri. Makanya orang yang stadium 4 penyakit hati yang namanya dendam itu orang paling bodoh, Bu, Pak. Tiap hari makan racun yang berharap mati dia gitu. Yang didendamin mah jalan-jalan, tasnya baru. Kita yang ngelihat dendam sakit gitu loh, Bu, Pak. Bener nggak ini? Dendam mulu. Sip ya? Dapat ya? Clear ya? Berarti pertanyaannya, maaf ya ibu bapak ya, emosi harus bagus nggak? Satu, Bu, Pak. Perbaikan emosi nomor 1. Sorry to say, ibu bapak nggak mungkin punya manas yang stabil kalau nggak rajin olahraga. Itu nomor 1. Pokoknya ibu bapak kalau ngeluh banyak stres depresi, ditanya olahraga Kak? Nggak, ya udah nggak usah pengen sembuh stresnya. Makanya paham nggak kenapa dalam setiap ritual pasti ada gerak raganya? Paham nggak? Kenapa? Karena dengan olahraga memperbaiki stimulan emosi. Jadi ibu bapak yang jarang olahraga udah pasti batin dan mentalnya nggak stabil aja. Karena kenapa? Tubuh kita didesain untuk gerak, by the way. Jadi at least sehari jalan 5-10 menit cukup, Bu, Pak. Yang penting ada sembah raganya. Ya sholat bagus ya, gerak-gerak juga sih, yoga gitu, zumba, terserah deh ibu bapak nyamannya apa. Yang penting do move, dalam artian kalau tubuh tidak bergerak, semua sel di dalam tubuh nggak homeostasis gitu kira-kira. Makanya kalau orang mager itu pasti emosinya rendah, pasti frekuensinya rendah gitu. Oke, Bu, Pak? Sip ya. Jadi ibu bapak kalau kesel mending olahraga aja daripada macam-macamin piring ya, sok olahraga aja. Nyikat kamar mandi kayak apa, nyuci kayak, terserah lah. Yang penting gerak gitu, Bu. Ya, tubuh yang tidak banyak gerak, dia tidak akan banyak yang namanya melakukan rekonstruksi sel gitu. Makanya ibu bapak maaf ya, jiwa kita mempengaruhi akhlak nggak? Berarti akhlak tergantung dari emosi nggak? Berarti sekarang ibu bapak akan paham, orang yang akhlaknya bagus pasti rajin olahraga. Makanya kenapa tawaf ada jalan, sa'i ada lari-lari. Kenapa? Kata kuncinya, your emotion adalah energy in motion, kaitannya digerak gitu. So ibu bapak yang sekarang lagi ngerasa sering-sering bete sedih, sok rajin jalan pagi aja. Nanti ibu bapak tahu betapa pentingnya releasing everything dalam konteks yang namanya emotion gitu. Oke? Ya, tapi milih-milih ibu bapak ya, jangan habis ini nge-gym gitu 100 kilo, jangan juga. Disesuaikan, karena yang penting adalah move your body. Sip? Oke, koma. Ibu bapak bisa bedain nggak mana emosi mana perasaan? Hah? Ketika ibu datang orang nyebelin marah, itu emosi atau perasaan? Nanti kalau dalam perspektif bahasa Arab ada sudur, ada fuad, ada lub gitu. Nah di dalam perspektif bahasa Arab semuanya disebut hati masalahnya, jadi puyeng. Ya anyway, nanti kita bahas lebih detail. Ibu bapak semua kita punya emosional yang sama. Ada 8 minimal emosional yang telah diteliti sekarang. Takut, benci, marah, sedih, itu sama. Tapi takut terhadap apa? Itu perasaan. Ibu bapak ada yang ngelihat kecewa, gitu ada nggak? Iya, kalau saya bukan takut tapi malu, beda ya ibu bapak ya. Saya tuh sama kecewa malu, sama singa malu, bukan takut, bukan. Malu. Jadi takut terhadap apa, pasti kita beda-beda. Tapi kita semua pasti punya rasa takut, paham? Persamaan takut itu namanya emotion. Oke? Nah, ibu bapak, jadi yang pertama olahraga, yang kedua please do dan dilatih ibu bapak. Jangan pernah menolak perasaan saat ini.
Saya ulang ya. Perasaan kan kayak tamu nih. Easy come, easy go. Begitu perasaan tertentu datang, bertamu, ibu bapak jangan ngusir dia. Contoh, begitu lagi rada marah, kesel, jangan dilakukan, jangan marah, jangan marah. Jangan, aku nggak boleh marah. Ya. Itu namanya menolak perasaan. Ingat ya, perasaan itu sinyal. Sinyal itu tanda. Tanda itu ayat. Ayat yang nyata yang dikirimkan semesta kepada kita itu adanya di dalam perasaan. Feeling. Ya kita soalnya tahu ayatnya yang di buku terus sih, yang di sini nggak pernah dibaca. Makanya kenapa Quran bilang ikro kita bacalah dirimu. Ibu bapak no wrong feeling, nggak ada perasaan yang salah, ingat itu. Yang ada wrong action. Contoh. Ibu bapak ngelihat ada orang bajunya nggak matching, ada perasaan norak ya gitu. Perasaan norak tuh nggak salah, yang salah begitu norak ya langsung norak lu, jenjal, itu yang salah gitu. Paham nggak? Berarti semakin ibu bapak, karena gini ibu bapak, perasaan itu kalau nggak kita tutup, kita hindari. Banyak orang hari ini yang kabur dari perasaannya. Maaf ya ibu bapak ya, maaf banget nih. Ini saya harus ngomong gini tapi supaya mudah-mudahan kita ngerti. Saya bagi 3 aja. Orang jahat, orang baik. Orang jahat itu mau keluar tapi yes mulu ke dalam. Mau yang lain rugi nggak peduli, yang lain nggak untung, yang penting gua, itu jahat namanya. Oke? Tapi orang baik yes mulu keluar, no mulu ke dalam. Dia ngerjain meskipun nggak nyaman, oke. Dia pretending to be okay, padahal not okay. Dan dia tidak jujur terhadap perasaannya. Itu orang baik tuh. Makanya tipikal orang baik satu, nggak enakan tuh nomor 1. Aduh nggak enak, padahal nggak mau sih gitu. Gak bisa bilang no. Dan dia tidak benar-benar menghargai perasaannya. Dia melakukan pretending. Kenapa? Karena ingin dilihat baik. Karena berusaha menjadi orang baik. Itu orang baik tuh. Maka maaf ya ibu bapak ya, orang baik akan lebih sakit, akan lebih menderita dari orang jahat. Kayak lilin menyadari sekitar tapi dirinya kebakar gitu kira-kira. Karena dia gak punya boundaries, gak punya batasan, gak enakan. Ngerjainnya nggak beneran tulus karena kenapa? Takut. Itu orang baik tuh. Jadi mending jadi orang baik, mending jadi orang jahat. Sadar di sini sadar. Nah, awas jangan milih yang jahat, bukan. Kalau orang sadar, dua belah pihak yes. Aku nyaman, aku oke. Dan aku akan bilang kalau aku nggak oke. Dan maaf ya ibu bapak ya, banyak banget orang yang hidden the feeling gitu, pretending A di dalamnya nggak B gitu, jadi chaos gitu, nggak enakan mulu gitu ya. Maka penting untuk belajar. Waduh ini agak bahaya kalau nggak ngerti ya. Ibu bapak berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Karena Quran nggak pernah nyuruh kita jadi orang baik, jadinya orang yang berbuat baik. Beda loh. Plus baik dan benar, itu proper namanya, soleh gitu. Oke? Karena nanti ibu bapak akan ngerasain bahwa perasaan ini sebenarnya enggak sih, tapi di sini harus gitu. Karena ibu bapak maaf ya, makanya Nabi Muhammad nggak pernah ngomong gini, istafti kolbak, nggak pernah bu pak. Tapi istafti kolbak, ke dalam kolbumu. Karena ibu bapak sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, cuman nggak pede aja. Cuman hanya nyari validasi terus dari luar gitu. Karena nanti masuk virus-virus ketakutan, dogma doktrin, akhirnya perasaannya jadi nggak peka gitu kira-kira. Oke. Wah, sini jawabnya udah pakai perasaan nih. Oke. Sip ya? Dah, kesimpulan.
Jadi kalau kita mau ngelihat di luar apa ilusi, hati-hati Bu Pak. Biarkan seapa adanya, jangan memancing reaksi gitu. Ya tadi tentang ilusi Pak. Jadi dihitung 1000 yang berkumpul, udahlah gitu. Nanti ke TV sebelah 1 juta yang kumpul, beda lagi Bu. Jadi nanti memang maju tak gentar membela yang bayar ujung-ujungnya Bu Pak, udah gitu aja. Wah ini kalau saya ngomongin tentang media nggak enak sih. Saya kan dulu di media Bu Pak, saya ngerti banget lah isinya gimana gitu. Anyway. Tapi nggak usah juga gimana-gimana karena dengan sosial media banyak juga keuntungannya kok. Ya banyak banget keuntungannya. Tapi Ibu Bapak menggunakannya sadar. Contoh-contoh jadi keingatan ini. Menurut Ibu Bapak kita berinternet jadi makin luas atau jadi makin sempit? Nah, lupa ya. Di dunia internet ada algoritma. Gimana mau luas orang ibu nyari panci yang dikeluarin isinya panci semua iklan-iklannya. Tahu nggak? Kalau kita tidak bijaksana menggunakan internet, kita akan dipersempit oleh algoritma internet, Bu Pak. Ibu Bapak saya mau nanya, Ibu Bapak pernah nge-googling sesuatu nggak? Nge-googling pernah? Ada yang buka sampai halaman 4 nggak? Ada. 1 langsung cari, betul nggak? Halaman 3 ada nggak? Halaman 2 ada nggak? Padahal halaman 1-nya Google itu semua pesanan. Makanya ada anekdot kalau mau menyembunyikan kebohongan, simpan di halaman 2 Google karena nggak akan ada yang ke situ. Semuanya terjebak dalam algoritma. Jadi algoritma, wah jadi panjang ya, udah gitu aja ya Ibu Bapak ya. Nah, kita balik dulu ke sini. Yuk. Once kita tahu bahwa kita adalah sang kesadaran itu, mari kita terjebak dengan ilusi identitas yang namanya manas. Mari kita mulai mengenal inner engineering kita, tubuh ini yang sangat dahsyat, kenalilah bagaimana mekanismenya. Jadi kalau kita mulai menyibukkan diri mengenal diri sendiri, setidaknya Ibu Bapak, kita nggak usil sama urusan orang, udah gitu aja. Kita nggak kepo sama urusan orang, gitu kira-kira. Artinya apa? Inilah kalau saya kasih judul sederhana, kenapa disebut man arafah nafsah faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu gitu. Oke Bu, Pak. Dikunyah pelan-pelan, dilatih, dialami. Insya Allah kita akan detailkan di pertemuan yang akan datang. Sip? Oke? Paham? Atau puyeng? Nah, paham bagus, puyeng juga lebih bagus ya. Kalau puyeng berarti ada mikir-mikirnya. Yang bahaya, paham? Enggak. Puyeng? Enggak juga. Jadi Ibu Bapak ngapain dari tadi gitu ya. Mangga, ada pertanyaan? Ya. Karena nggak tahu saya tanya. Kalau kita ini, apalagi orang Timur, itu sering basa-basi, tahu ya? Basa-basi Pak? Nah itu Ya. orang lain kan seneng itu. Iya. Padahal kadang-kadang juga menjerumuskan. Betul. Iya kan? Betul. Nah itu gimana kita anunya, yang Iya. harus kita lakukan? Iya. Karena kalau kita tidak basa-basi, Iya. kita mungkin dianggap kurang ajar atau apa gitu. Betul. Gini Pak, kita basa-basi pada porsinya sih Pak sebetulnya. Dan sadar kalau itu lagi basa-basi gitu Pak. Gitu. Tapi kan bukan berarti basa-basi akhirnya jadi kita fake gitu Pak, pretending gitu. Ketika kita basa-basi dalam kesadaran, kita tahu bahwa itu kita lagi mengindahkan norma gitu aja sih Pak. Itu intinya. Gitu kira-kira Pak. Itu boleh kan? Boleh Pak. Boleh. Boleh banget. Karena gini Pak, beda antara bohong sama menipu Pak. Oh iya, contoh. Ya, contoh. Aduh, ini nanti saya jelasin ya, insya Allah nanti bulan depan. Ibu Bapak maaf ya, kita kalau nggak bohong nggak bisa kerja sama. Iya. Contoh, ada sekretaris ke kantor, ada bosnya. Bosnya datang, sekretarisnya senyum-senyum. Pagi Pak, dengan senyum. Ya, bisa nggak di hatinya? Mati aja lu, gitu bisa nggak? Karena si sekretarisnya nggak suka sama bosnya, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ngomong gitu, itu pasti kerjasamanya bubar. Gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa quote and quote bohong itu nanti sebetulnya konteksnya adalah dalam konteks moral itu sebetulnya adalah menyatukan gitu. Ibu Bapak kalau kita mau jujur-jujuran banget susah komunikasi sama orang Bu Pak. Susah kerjasama gitu intinya. Nah makanya nanti kita bedain mana bohong, mana menipu gitu. Gitu Pak kira-kira.
Itu ya intinya. Ya. Satu lagi ya, Ya. satu lagi. Itu kalau tadi anak lahir, ya kan? Itu sebagian waktunya dengan orang tua. Nah, orang tua bisa mempengaruhi, tadi menurut Abu, bisa mempengaruhi identitas. Kalau identitas itu positif, saya yakin Bagus. orang tua, semua orang tua itu selalu memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Iya. Itu gimana? Iya. Contoh yang baik menurut program yang dia dapatkan, Pak. Iya. Iya. Makanya diwariskan. Ya, artinya itu boleh-boleh saja, Boleh, sangat boleh kan? Boleh. Yang baik wariskan, yang jangan, yang enggak jangan gitu, Pak. Ya. Dan nanti pada akhirnya si anak ini kan akan menemukan. Nah, itulah kalau kita pernah bahas Ibrahim, Pak. Kenapa Ibrahim nggak mau nurut sama bapaknya? Karena dia nggak mau diwariskan hal-hal yang begitu gitu. Gitu kira-kira, Pak. Makanya penting ada yang namanya perubahan. Adaptif. Iya, jadi pembentukan identitas itu juga penting kan? Penting, Pak. Kalau nggak ada identitas kita susah ya, Pak. Saya nggak punya nama, Bapak nggak punya nama, kita mau ngobrol nggak bisa. Identitas itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Gitu. Karena kalau kita maaf ya, menuhankan identitas, contoh Pak, orang bisa setelah jabatannya usai, dia post power syndrome misalnya Pak. Nah karena identitasnya dia pegang terus gitu, dia nggak bisa letting go identitasnya gitu. Kalau saya nggak keliru dengar tadi ya, itu Abu kan ngomong kalau identitas itu 99 racun. Ya, Bener itu ya? itu datang dari faktor eksternal Pak. Kan bukan diri kita. Kita disematkan nama, disematkan gitu. Kalau itu dari tadi orang tua, masalah identitas, kamu harus budi pekerti begini, itu bukan racun kan? Bukan. Iya. Makanya yang 1%-nya kesadaran. Sisanya kebiasaan. Nah itulah kenapa parenting ini sekarang Pak, yang diwariskan adalah kebiasaannya, bukan kesadarannya gitu. Dan yang paling menarik Pak, anak nggak pernah dengerin wejangan orang tuanya. Tapi anak meniru perilaku orang tuanya. Itu yang menarik Pak. Gitu. Karena dalam istilah Jawa ya, yang mencarikan jalan anak itu orang tuanya. Tuh. Ya, itu kan ada identitas juga yang masuk ke situ. Betul. Tapi mungkin dikomain, yang menjalankannya tetap si anaknya. Orang tua tuh hanya ngasih platform, tapi yang mengoperasikan kan si anak dengan pilihannya. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Sip, mantap. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, ini keren diskusi kita. Ada lagi? Boleh tanya. Iya, mangga Pak. Ini agak mumet juga ya, pelajaran hari ini. Oh iya siapa? Tadi disebutkan proses kelahiran yang berkali-kali. Ya. Saya agak confused bagaimana dengan proses enrichment dalam kehidupan. Proses apa Pak? Enrichment, Oh, iya. pengkayaan, Iya. ya kan? Iya. Ini yang Kang Abu katakan itu sebenarnya proses pengkayaan Betul. diri kita kan. Betul. Dari kehidupan. Betul. Nah, analognya kalau Kang Abu bilang ada proses kelahiran berkali-kali, pasti ada proses kematian berkali-kali. Pasti. Ya. Nah, proses kematian berkali-kali itu seperti apa? Ketika kita sudah tidak menjadi diri kita yang lama, masa SMA Bapak udah mati karena Bapak udah nggak di situ gitu. Karena kita sudah ada di wilayah sekarang. Itu sudah menjadi memori. Sesuatu yang sudah menjadi memori itu adalah kematian dalam tanda petik. Maka kita ini hidup di antara masa lalu dan masa depan, dan kita hidup di sekarang, dan itu dinamis gitu Pak. Gitu. Oke, antara perasaan, emosi, dan pikiran. Iya. Itu kalau kita terlalu menahan, akhirnya timbul sifat kita yang antisosial, Iya. ya kan? Iya. Kita acuh terhadap kehidupan di luar, Iya. ya kan? Jadinya menjadi antisosial. Padahal emosi itu dalam kehidupan juga diperlukan. Oh perlu. Ya, pikiran juga diperlukan, Perlu. ya kan? Perlu. Itu juga perasaan. Tapi bagaimana membuat itu seimbang itu yang paling penting, Iya. ya kan? Membuat itu seimbang. Jadi gini Pak. Energi itu 1, vibrasi itu positif negatif 2, nanti frekuensinya ada 17 nih. Kita ngomong dari perspektif Hawking saja. Kalau kita apatis itu ada di sini Pak. Di tengah di sini nanti ada berani, di sini ada menerima, di sini ada cinta, di sini ada enlightenment kita ceritanya.
Yang bahaya adalah udah energi kita di level vibrasi yang negatif, di frekuensi yang rendah lagi. Nah ini bahaya nih. Kalau dalam statistik, kalau dalam perspektif sufism itu, ini level amarah, nanti naik level ke lawamah, mulhamah. Nah di sini ada mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah tidak semua level ini kan buruk, Pak. Tapi yang bahaya adalah aku sadar ketika aku di amarah bahwa aku lagi ada di level bawah, gitu kira-kira. Berarti kalau kita bicara pendengaran pikiran, perasaan, emosi, bukan jadi apatis justru. Maka ketika kita menjarak dari manas kita akan ke diri, Pak. Satu sifat dari diri adalah bijaksana, Pak. Inilah yang disebut wisdom. Gitu. Nah, once kita jadi bijaksana, bukan apatis, tapi mengerti gitu. Beda antara saya embrace dan saya ignore, itu beda, Pak. Saya nggak peduli dan saya terima memaklumi, itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, ketika kita punya banyak waktu untuk menjarak antara manas dan diri ini nanti yang akan berkuasa. Dia yang akan jadi nakhoda. Nah, diri inilah yang disebut kesadaran murni gitu. Maka aku menyadari pikiranku, bukan pikiran menggunakan aku gitu. Sehingga ketika aku menyadari pikiranku, aku akan mengontrol ini semua untuk direct kepada apa sih yang sesungguhnya yang seharusnya terjadi secara realitas gitu. Nah jadi bukan berarti ketika kita melepaskan manas jadi nggak pedulian, bukan. Tetapi justru kita melepaskan manas ini untuk melatih supaya kita menjarak dengan si kesadaran itu sendiri gitu. Gitu Pak. Kalau Nabi Muhammad itu dulu kan menghening dulu Pak. Dia menjauh dulu dari keramaian. Kenapa? Karena dia perlu sendiri dalam tanda petik. Karena kalau boleh pakai bahasa shortcutnya, kehadiran diri sejati itu jembatan utamanya adalah keheningan sebetulnya. Hening dari apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Once ini hening, dia hadir. Once dia hadir, dia akan menjadi saksi untuk semuanya gitu. Kira-kira gitu, Pak. Aman? Lagi. Ya. Kalau kita melihat Nabi kita, ya, Muhammad, itu banyak terlibat dalam aktivitas politik, peperangan, ya kan, dan kenegaraan. Ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Nabi Isa, ya kan, beliau kan benar-benar dilahirkan oleh Allah, hidup dalam kesucian. Ya. Saya melihat perbandingan antara Paus dengan imam besar, ya, terlihat di garis itu gitu, ya kan, di garis itu kelihatan, ya kan, bahwa memang Nabi kita itu secara ini adalah dia jenius, karena dia panglima, ya kan, politician, mampu menyatukan Madinah, ya, berbeda dengan Nabi Isa, dia bicara tentang dakwah saja, ya, tidak terlibat dengan hal-hal yang begitu. Itu menurut Kang Abu gimana kalau melihat garisnya Paus dengan garis? Ya, simpel Pak. Tidak semua harus jadi Thanos dan tidak semua harus jadi Iron Man, Pak. Karena semuanya intinya adalah peran, dan setiap orang pasti punya perannya masing-masing, Pak. Gitu. Makanya di surat 49 ayat 13, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda. Semuanya punya keunikan dan keotentikan. Dan kita nggak bisa membandingkan satu sama lain karena semuanya berperan sesuai dengan skenario besarnya semesta gitu. Saya rasa gitu aja Pak sementara. Sip ya? Oke, boleh tepuk tangan Ibu Bapak. Ya Ibu. Pakai mic Ibu supaya kedengeran, kan ada recording. Terima kasih Kang. Tadi Kang yang bilang bahwa di Surat Al-Imran ayat 102. Iya. Janganlah kamu mati sebelum kamu Islam. Yes. Juga janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Muslim. Yes. Apakah itu maksudnya kalau orang yang belum Islam tidak bisa masuk surga? Setahu saya yang kemarin Paus tuh bilang bahwa punya tujuan, semua sama-sama punya tujuan satu, yaitu yang Maha Esa lah ya. Allah yang ini Tuhan gitu ya, dan mereka mungkin punya surga masing-masing gitu ya. Jadi misalnya Kristen punya surganya, Islam punya surganya. Saya agak bingung apakah betul berarti semua harus masuk Islam karena ada di ayat 202 ini Kang. Ya. Nah itu yang minta tolong dijelaskan. Ya, gini Bu,
Tujuan kita kan ke Allah, Bu ya. Betul nggak, Bu, Pak? Saya tanya, Allah ada di mana-mana nggak? Iya. Di surga ada nggak? Di neraka? Ada. Hah? Ada. Berarti di surga ada Allah nggak? Di neraka ada Allah. Berarti kalau kita tujuannya Allah, mau surga mau neraka jadi nggak penting, Bu. Karena tujuannya adalah Allah. Maka nggak ada kata-kata dari Allah kembali ke surga tuh nggak ada. Itu satu. Yang kedua, Ibu Bapak maaf ya, kita udah bahas ulang-ulang. Surga itu bukan berbicara letak geografis, itu bukan gitu. Gitu kira-kira. Karena surga, ketika jiwamu dalam keadaan mutmainah, ketika jiwamu dalam keadaan tenang, itulah yang disebut dengan yang namanya surga, gitu, Bu. Sekarang saya tanya, maaf ya, orang Kristen jiwanya bisa tenang nggak? Surga buat dia. Orang yang sering ke masjid, jiwanya bisa kemerungsung nggak? Neraka buat dia. Jadi state surga dan neraka tidak terletak dari agamamu apa, dari keturunanmu apa, dari keyakinanmu apa, tetapi dari sikap jiwamu, kesadaran jiwamu ada di mana, gitu kira-kira. Nah, semua ini datang dari perspektif yang beda-beda kan. Nah, maka kata kuncinya adalah bukan tujuan, gitu. Karena tujuan kita adalah ilaihi rojiun. Pun kalau masing-masing punya cara-cara tertentu beda-beda, iya, semua agama tuh nggak ada yang sama, karena caranya beda. Tetapi tujuannya kembali kepada esensi yang tunggal, kekemahaan itu kira-kira. Gitu, Bu. Jadi kalau sekarang Ibu tadi nanya, ada surga orang Kristen, ada surga orang Islam. Kalau ada surga A, surga B, surga C, itu masih bicara dalam wilayah letak geografisnya gitu. Dan maaf ya, kalau ngomongin nanti, kan belum kejadian, Bu. Betul nggak? Berarti kalau ngomongin surga, ngomongin nanti atau ngomongin sekarang? Sekarang. Ya kan kalau semoga masuk surga. Kalau ada, kalau nggak ada gimana? Kan itu intinya. Itu, Bu, paling sederhana. Jadi yang ayat 2 surat 2 ayat 102 itu, janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, itu janganlah bukan kamu berarti mati sebelum kamu berserah diri seutuhnya. Janganlah kamu mati ketika kamu mati masih ketempelan harta, masih ketempelan jabatan, masih ketempelan benci, masih ketempelan dengki, masih ketempelan gitu kira-kira. Karena kenapa? Kalau ketempelan itu masih ada, berarti kematiannya nggak pure, gitu loh, Bu. Ya, jadi yang tulisan dalam keadaan muslim itu bahwa itu adalah semua kebaikan gitu ya, sebelum kamu menjadi kebaikan. Muslim di situ bukan identitas. Bukan identitas. Tapi diri. Iya, Pak. Ya, makasih, Kang. Sip ya. Ibu Bapak ngomongin surga, saya mau nanya nih pertanyaan terakhir ya. Pintu surga dibukanya didorong apa digeser, Bu, Pak? Nah, nanti Ibu Bapak cari jawabannya ya. Oke. Saya rasa itu aja ya, Ibu Bapak ya. Kita tepuk tangan buat kita semua. Seperti biasa, kita tutup menghening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah ketemu di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sehat dan